Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi geografi tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 indikator. Yang pertama, siklus hidrologi. Yang kedua, potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan dinamika perairan laut. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu hidrosfer. Kedua, peserta didik mampu mengetahui potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui karakteristik dan dinamika perairan laut. A. Siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Untuk dapat memahami siklus hidrologi, perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Ini adalah gambar siklus hidrologi. Berikut penjelasannya. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air akibat pemanasan oleh sinar matahari. 2. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Partikel-partikel air ini kemudian berkumpul dan membentuk awan. 3. Presipitasi adalah tetes air dari awan yang jatuh ke permukaan tanah baik berupa air hujan maupun salju. Keempat, perkolasi adalah proses bergeraknya air melalui profil tanah secara horizontal. Kelima, infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah melalui pori-pori. Yang keenam, intersepsi adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi di atas permukaan tanah, tertahan untuk beberapa saat kemudian diuapkan kembali ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang bersangkutan. Jenis siklus hidrologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siklus pendek. Air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali ke laut lagi. Yang kedua, siklus menengah. Air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, hujan jatuh di daratan menjadi air darat kemudian menuju laut. Yang ketiga, siklus panjang. Air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan tinggi. Jatuh sebagai salju, terbentuk glasier mengalir ke sungai, selanjutnya kembali ke laut lagi. B. Potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat. 1. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Hampir 98% air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah. Berdasarkan jenisnya, air tanah dapat dikelompokkan ke dalam 7 bagian, yaitu sebagai berikut. 2. Air sungai. Sungai adalah aliran air tawar yang mengalir melalui terusan alam dan kedua pinggirnya dibatasi tanggul-tanggul alam, yang akhirnya mengalir ke laut atau sungai induknya. Klasifikasi sungai. Menurut sumber airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari campuran air hujan dan salju yang mencair. Sungai glasier atau es yang mencair, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari es, salju yang mencair. Berdasarkan pola aliran sungai dan pola alirannya, sungai dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dendritik, kedua, pinantae, ketiga, trelis, keempat, radial sentripetal, kelima, anular, ketujuh, radial sentrifugal, 8, paralel, dan yang terakhir, rektagular. Berdasarkan volume debit airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, sungai periodik, yaitu sungai yang alirannya melimpah pada waktu musim hujan dan berkurang pada waktu musim kemarau. Contohnya, sungai-sungai di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kedua, sungai episodik, yaitu sungai yang hanya berair pada waktu musim hujan. Contohnya, sungai Kolado di Sumba.
Yang ketiga, sungai permanen, yaitu sungai yang alirannya tetap melimpah sepanjang tahun. Contohnya, sungai-sungai di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung, dan menyimpan air hujan untuk kemudian dialirkan ke danau atau laut melalui satu sungai utama. Danau adalah suatu cekungan yang digenangi air tawar dalam jumlah yang cukup banyak dan luas. Menurut proses terjadinya, danau diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, berikut pembagiannya. A. Danau tektonik. B. Danau vulkanik. C. Danau tektovulkanik. D. Danau karstdolina. E. Danau glasial. F. Danau bendungan. G. Danau buatan. Rawa adalah daerah yang tergenang air, yang genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen, dan ditumbuhi oleh tumbuhan vegetasi. Hutan rawa memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. C. Karakteristik dan dinamika perairan laut. 1. Jenis-jenis laut. Menurut letaknya, laut dapat dibedakan sebagai berikut: laut tepi, laut pertengahan, laut pedalaman. Laut tepi adalah yang letaknya di sepanjang tepi benua, contohnya Laut Cina Selatan dan Laut Jepang. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua atau daratan, contohnya laut terdapat di Indonesia. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi daratan, contohnya Laut Kapsia dan Laut Mati. Menurut terjadinya, laut dapat dibedakan sebagai berikut: laut igresi, laut transgresi, dan laut regresi. 2. Relief dasar laut. Secara umum, relief dasar laut di wilayah Indonesia meliputi bagian-bagian berikut: wilayah bagian darat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Wilayah bagian darat merupakan dangkalan Sunda. Wilayah bagian tengah juga disebut daerah peralihan. Wilayah ini terdiri dari laut dalam. Dan wilayah bagian timur, di wilayah timur merupakan paparan Sahul. 3. Arus laut. Arus laut adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal, gerak ke atas, maupun secara horizontal, gerakan ke samping. Faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang tertiup di atasnya. Baik, itulah pembahasan materi mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.